Bapa Surgawi, mari Engkau sempurnakan akan kehadiran-Mu di tempat ini melalui kebenaran firman-Mu yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Dan dalam segala keterbatasan kami berdoa biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kepada setiap kami pencerahan, sehingga setiap kami dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman Allah, dan setiap kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga Engkau yang dimuliakan di dalam dan melalui pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 15 ayat 10 dan 11. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan visi misi gereja kita periode ini, jadi kita menjadi komunitas BBM, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan bulan Oktober ini kita berbicara semua tentang melayani. Dan di minggu ketiga ini tema perenungan kita adalah melayani adalah anugerah. Saudara yang terkasih, konon di sebuah daerah, di sebuah desa, ada hidup seorang pemuda yang terkenal, seorang pekerja keras. Dia seorang pekerja keras. Suatu hari dia bekerja dan lembur sampai jam 7 malam. Sehingga pada saat itu tubuhnya ini sudah lemah sekali. Dan dia cepat-cepat pulang ke rumah. Jadi dia pulang ke rumah, dan ketika dia sampai di rumah, dia langsung masuk ke kamarnya, dia mengganti bajunya, dan langsung naik ke tempat tidurnya. Karena badannya ini, tubuhnya ini sudah terasa capek sekali, maka dia langsung tidur. Tujuannya adalah supaya besok pagi ketika dia bangun, dia akan bangun dengan tubuh yang segar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak lama setelah dia naik ke atas tempat tidurnya, tiba-tiba pintu kamarnya diketok, saudara. Dan ternyata yang mengetok pintu kamarnya itu adalah seorang bibi atau pelayannya, saudara. Dan ketika sang bibi ini mengetok pintunya, sang pemuda berkata, "Ada apa?" Lalu bibi berkata, "Ada temanmu yang mencari engkau dan ingin bertemu dengan engkau." Lalu kemudian karena dia sudah merasa capek sekali, dia berkata kepada bibi ini, "Bi, katakan saja bahwa aku telah tidur." Jadi katakan kepada orang itu yang mencari dia itu bahwa dia telah tidur. Saudara, bibi ini pun nurut. Lalu dia pergi keluar dan menyampaikan bahwa tuannya ini tidur. Tapi orang yang mencari tuannya ini kepengen sekali bertemu tuannya. Dan akhirnya saudara, sang bibi ini pun kembali mengetok pintu kamar dari sang pemuda ini untuk kali kedua. Dan pada saat dia mengetok, sang bibi berkata, "Tuan, belum selesai." Perkataan dari sang bibi ini, sang pemuda ini dari kamar sudah memotongnya dengan nada marah. Dan dia berkata, "Bi,
tolong jangan ganggu saya. Pokoknya katakan kepada dia bahwa saya sudah tidur, titik. Dia marah, saudara. Kemudian sang bibi berkata, tapi Tuhan, yang datang itu adalah Neng Rini, pacar Tuhan. Kata si bibi. Lalu kemudian sang pemuda ini kaget, saudara. Dan dia kemudian berkata, hah? Kalau begitu suruh tunggu sebentar. Saudara, sang bibi ini pun pergi keluar sambil menggeleng-gelengkan kepala, saudara. Sang bibi ini menggelengkan kepala dan berkata, dasar cinta tidak kenal lelah. Saudara, sang pemuda ini pun bangkit dari tempat tidurnya dengan begitu semangat. Lalu dia pergi keluar seolah-olah dia sudah lupa pada kelelahannya. Saudara, kasih dan cinta memang bisa meluluhkan segala keadaan. Demikian halnya kalau seseorang sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwanya, saudara. Kalau orang sudah menjadikan Yesus sebagai kekasih jiwanya, maka dalam keadaan apapun dia pasti mau melayani Tuhan, melayani Kristus, karena dia tahu arti cinta ilahi itu. Jadi orang yang sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwanya, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak melayani Kristus di dalam kehidupannya. Dalam keadaan apapun dia pasti mau melayani Kristus. Karena apa? Sudah dijadikan sebagai kekasih jiwa, kekasih jiwanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan seorang Paulus, sebenarnya pengalaman perjumpaan pribadi Paulus dengan Kristus Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik, itu sebenarnya titik awal Paulus mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Jadi dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang meyakinkan orang-orang untuk mengikut Kristus. Dari seorang pembenci Kristus menjadi seorang pencinta Kristus. Dan karena cintanya kepada Kristuslah itu yang membuat dia juga tetap semangat di dalam kehidupan dan pelayanannya, di dalam melayani Kristus di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, apa sih yang menjadi kunci dari keberhasilan Paulus? Sebenarnya Paulus berhasil di dalam hidup dan pelayanannya itu tidak terletak pada kehebatan dan juga tidak terletak pada kepintarannya. Walaupun memang dia adalah seorang yang sangat pintar. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat pintar. Tapi keberhasilan pelayanannya tidak terletak pada kehebatan dan juga kepintarannya. Tetapi terletak pada kuasa Allah yang memilih, memanggil dia dan memakai dia menjadi seorang rasul. Apakah tidak ada masalah, tidak ada tantangan dalam pelayanan Paulus? Saudara, sesungguhnya Paulus menghadapi banyak hal di dalam hidup dan pelayanannya. Dia menghadapi banyak tantangan, dia menghadapi banyak sengsara, di penjara, mengalami sakit. Itu semua dialami oleh Paulus di dalam hidup dan pelayanannya. Tapi satu hal yang menarik dari kehidupan seorang Paulus adalah keadaan itu tidak membuat dia undur dan meninggalkan Kristus serta meninggalkan pelayanannya. Tetapi semakin banyak tantangan yang dialami dalam hidupnya, dia malah semakin giat dan semakin semangat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya begini, apa yang membuat Paulus begitu gigih di dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Jadi sekalipun ada tantangan, bahkan dia sendiri di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 24, kalau kita perhatikan di situ, Paulus menyampaikan di sana bahwa di dalam pelayanan dia banyak mencucurkan air mata, bahkan juga di dalam pelayanan Roh sudah menyatakan kepada dia bahwa dia akan menghadapi sengsara dan penjara. Tetapi semuanya itu tidak membuat dia gentar dan tidak membuat dia undur dalam mengikut Tuhan dan juga di dalam melayani Tuhan. Rahasianya apa? Atau apa kunci kegigihannya di dalam pelayanan? Coba kita perhatikan teks yang kita baca pada pagi hari ini. Di ayat 10 dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Emi ho emi. Jadi aku adalah apa yang aku adalah. Sebenarnya di dalam ayat yang ke-10 ini ada dua hal sebenarnya yang menjadi letak kekuatan dari seorang Rasul Paulus, kenapa dia begitu gigih di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Yang pertama saudaraku, karena Rasul Paulus menyadari bahwa keberadaannya atau hidupnya itu karena kasih karunia. Jadi Paulus begitu semangat dalam mengikut Kristus, begitu semangat dalam melayani Kristus, karena dia tahu bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan.
Aku ada. Jadi karena keberadaannya, karena hidupnya yang dia hidupi sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi charis atau anugerah, pemberian atau kemurahan Tuhan. Jadi Paulus melalui pengenalan yang benar akan Kristus Yesus, dia juga memiliki konsep yang benar tentang dirinya. Jadi dia memiliki konsep yang benar tentang dirinya. Jadi dia tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Bahwa sesungguhnya dia itu bukan siapa-siapa. Kalau dia itu bisa ada, bisa hidup, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia gagah. Tetapi semuanya semata-mata hanyalah karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, hanya karena pemberian atau hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau dia ada, kalau dia hidup, itu hanyalah karena kemurahan Tuhan. Karena kesadaran akan siapa dirinya di hadapan Allah, bahwa dia hidup, dia ada karena kemurahan Allah, maka ia pun mempersembahkan seluruh hidup ini untuk kemuliaan Allah. Jadi orang yang mau mempersembahkan hidup kepada Allah dan yang mau melayani Allah adalah orang yang sadar dan tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Kadang-kadang ada orang merasa bahwa saya ini kan bisa menjalani hidup karena saya. Sehingga orang kadang-kadang merasa tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Merasa tidak butuh Tuhan. Merasa bahwa kalau bisa menjalani hidup itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirinya sendiri. Tapi hari ini saudara, melalui perenungan firman Tuhan ini, di dalam apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa hidup ini adalah kasih karunia, adalah karena kemurahan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Loh, bagaimana dia tidak mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Dia sadar bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Maka semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan untuk puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan inilah yang menarik dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Jadi kalau dia bisa tetap setia dalam mengiring Kristus sekalipun banyak tantangan, dia tetap setia melayani Tuhan sekalipun banyak tantangan, banyak penderitaan yang dialami dalam pelayanannya, dia tidak mundur karena dia tahu bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia. Hidup ini adalah karena pemberian dan karena kemurahan Allah. Dan dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pakai kehidupannya. Jadi orang yang menyadari siapa dirinya saudara adalah orang yang mau meletakkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan Tuhan. Itu orang yang mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kalau dia tahu bahwa diri hidupnya ini adalah karena pemberian, karena kemurahan Allah, maka dia juga dalam hidupnya rela, dia mau mengosongkan dirinya dan mau meletakkan kepentingan dirinya di bawah kepentingan Allah, sehingga Allah yang terutama dan utama di dalam kehidupannya. Jadi bukan lagi kepentingan dirinya, tetapi kepentingan Allah, apa yang Allah mau. Allah yang jadi terutama dan utama di dalam kehidupannya. Itu orang yang sungguh-sungguh sudah menyadari siapa kehidupannya. Dan Paulus, saudaraku, di dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini, menyadari betul siapa dirinya di hadapan Allah. Bahwa dia hanyalah seorang manusia. Dia ada dan dia hidup itu karena kemurahan Allah. Itu karena kasih karunia Allah. Dan ini letak kekuatannya. Lalu yang kedua, saudara, dari ayat yang ke-10 ini, yang kedua, Paulus juga menyadari bahwa kalau dia bisa melayani, dia bisa menjadi seorang rasul, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi itulah dua arti dari kata di ayat yang ke-10 tadi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Yang kedua, Paulus menyadari bahwa kalau dia ada, dia bisa melayani, dia bisa menjadi seorang rasul, itu pun juga karena kasih karunia Tuhan. Makanya coba cek. Di dalam surat Rasul Paulus, dia selalu di pembukaan itu mengatakan begini. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus, dari Paulus hamba Kristus Yesus. Perhatikan, itu mewarnai surat Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia bisa menjadi hamba Kristus, kalau dia bisa menjadi seorang rasul, itu semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus. Dan itu terjadi karena karunia Allah di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang membuat dia tetap setia dan juga tetap semangat di dalam melayani Tuhan.
Karena dia tahu bahwa ini adalah kasih karunia. Jadi menjadi seorang rasul itu adalah kasih karunia. Sekalipun seperti yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat pintar, saudara. Tetapi bukan karena kepintarannya seperti pujian kita tadi. Bukan karena dia pintar. Bukan karena dia kaya, dia bisa menjadi seorang rasul. Tetapi Alkitab berkata, dan Paulus sendiri mengakui, kalau dia bisa menjadi seorang rasul, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi dia bisa menjadi seorang rasul karena kasih karunia Tuhan. Dan karena dia menyadari betul bahwa menjadi seorang rasul itu adalah karena kasih karunia Tuhan, maka perhatikan apa yang dia katakan. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Perhatikan ini saudara, ini menarik sebenarnya. Jadi Paulus berkata, karena hidup ini adalah kasih karunia, dan karena menjadi rasul, karena melayani itu adalah kasih karunia, maka kasih karunia itu tidak kusia-siakan dalam hidupku. Ada berapa banyak orang Kristen saudara yang justru menyanyiakan kasih karunia Allah. Sudah diberi hidup oleh Tuhan, sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, tapi tidak mau melayani Tuhan. Banyak orang sudah jadi Kristen, saudara, tapi malas bersekutu kepada Tuhan, malas beribadah kepada Tuhan, malas melayani Tuhan. Perhatikan, itu orang yang menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Tetapi Paulus berkata, karena hidup adalah anugerah dan pelayanan adalah anugerah, maka anugerah itu tidak kusia-siakan dalam hidupku. Apa yang dia lakukan? Dia berkata begini, aku bekerja lebih keras. Karena dia menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah dan pelayanan itu adalah sebuah anugerah yang daripada Allah, maka dia tidak sia-siakan itu dalam hidupnya, melainkan ia bekerja keras di dalam kehidupannya. Bahkan dia berkata, aku berjeri lelah, aku berjeri payah, bahkan sampai letih, saudaraku. Jadi dia terus menerus melakukan pekerjaan Tuhan itu. Dia bekerja keras memberi buah bagi kerajaan Allah. Makanya dia berkata dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekalipun aku harus mati di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, itu tidak jadi soal bagiku. Bahkan itu justru menjadi sebuah keuntungan. Tetapi kalau Kristus masih mau memberikan kepercayaan kepadaku untuk hidup di dalam dunia ini, maka bagiku hidup adalah memberi buah bagi kerajaan Allah. Saudara, ini sebuah statement yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Dan inilah yang mewarnai hidup dan juga pelayanannya di hadapan Tuhan. Dia menyadari pelayanan adalah sebuah anugerah, maka dia tidak sia-siakan dalam hidupnya. Ia terus bekerja sampai titik darah penghabisan, saudara. Ia terus melakukan pekerjaan Tuhan. Ia terus melayani Tuhan, memberikan buah bagi kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini letak kekuatan dari seorang Rasul Paulus yang membuat dia gigih di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Karena dia sadarman. Dia sadar bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Saudara, gereja sekarang kadang-kadang punya konsep yang salah tentang pelayanan, saudara. Gereja kadang-kadang berpikir bahwa yang melayani itu adalah yang sudah jadi pendeta, yang sudah jadi gembala, yang sudah jadi hamba Tuhan. Salah, saudara. Jadi justru semua orang yang sudah percaya Yesus disebut sebagai hamba Kristus Yesus. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya bahwa yang melayani Tuhan adalah semua orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Jadi konsep orang-orang sekarang, mereka berpikir bahwa yang melayani yaitu pendeta, majelis, aktivis, pengurus-pengurus organisasi, gembala, hamba Tuhan itu yang melayani. Itu konsep yang salah, saudara. Yang benar adalah bahwa setiap kita yang sudah percaya Yesus, kita terpanggil untuk menjadi pelayan Kristus. Jadi semua kita adalah hamba Tuhan yang harus melayani Tuhan. Ternyata di dalam kekristenan itu, saudara, kita dipanggil bukan hanya sekedar percaya. Jadi orang kadang-kadang puas dengan percaya Yesus. Itu sih baik, saudara. Kalau sudah percaya Yesus itu baik. Tapi di dalam iman Kristen, kita dipanggil bukan hanya sekedar percaya. Tetapi saudara dan saya juga dipanggil oleh Kristus Yesus untuk menjadi rekan kerjanya, untuk menjadi pelayannya, untuk melayani Tuhan di dalam dunia ini. Berarti siapa yang harus melayani? Yang harus melayani adalah semua orang percaya. Siapa yang harus melayani? Yang harus melayani adalah semua jemaat GKMI Jepara harus melayani Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Saudara, kalau ada di antara kita yang tidak mau melayani Tuhan, perhatikan satu hal. Kita sedang menyanyiakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan itu sangat tidak menyenangkan hati Allah, saudara.
Kalau kita saja misalnya Bapak Ibu yang punya karyawan sudah memberikan kepercayaan kepada karyawan Bapak Ibu, bagaimana kira-kira perasaan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu sudah memberikan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu tapi karyawan itu tidak mengerjakannya. Saya tanya Bu Krisnadi, perasaannya gimana Bu Krisnadi? Senang enggak? Enggak senang ya? Kalau sudah diberikan kepercayaan tapi tidak mau mengerjakannya saudara, kita pasti tidak akan senang. Saudara, Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan juga sedih saudara kalau ada banyak orang Kristen tidak mau melayani Tuhan. Kalau banyak orang Kristen tidak mau hidup beribadah dan tidak mau hidup bersekutu kepada Tuhan. Tuhan juga sedih melihat kehidupan kita. Jadi hari ini saudara, kita diingatkan bahwa menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah, itu adalah kemurahan, itu adalah pemberian Allah dalam hidup kita yang tidak boleh kita sia-siakan di dalam hidup ini. Tetapi kita harus pakai kesempatan itu untuk terus melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang merasa begini saudara, saya tidak mau melayani Tuhan karena saya tidak punya karunia, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Salah saudara. Minggu kemarin, saya khotbah di GTI kemarin. Minggu kemarin, perenungan kita berbicara tentang apa? Tentang karunia-karunia rohani di dalam 1 Korintus 12. Dan di sana saudara ada banyak sekali poin-poin tentang karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang percaya. Dan setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus saudara, semuanya diberikan karunia oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan. Semua diberikan karunia oleh Tuhan karena firman Tuhan berkata apa? Bahwa karunia-karunia itu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua orang tidak terkecuali setiap kita yang sudah percaya Yesus pasti punya karunia. Jadi jangan pernah katakan bahwa saya tidak punya karunia. Jadi setiap kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya saja saudara, persoalannya adalah apakah kita sudah mengenali karunia kita atau belum. Ini yang sering jadi persoalan di dalam gereja. Maka tantangannya hari ini adalah kenali karunia saudara. Jadi kalau kemarin kita sudah berbicara tentang karunia-karunia rohani, maka hari ini tantangannya adalah kenali karunia-karunia rohani yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kita sudah mengenali, sudah mengetahui karunia rohani yang ada di dalam diri kita, maka pakailah karunia rohani itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi karunia yang ada dalam diri kita bukan untuk dipendam dan bukan untuk diri sendiri, tetapi kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus dan juga untuk menyaksikan tentang kasih karunia Allah di dalam dunia ini. Itulah tujuan karunia rohani diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita kenali dalam hidup kita dan kita pakai untuk kemuliaan nama Allah. Nah, inilah letak kekuatan dari seorang Rasul Paulus saudara. Jadi dia mengenali betul saudara bahwa kalau dia bisa melayani Tuhan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi melayani adalah kasih karunia. Yang pertama, hidup adalah kasih karunia kemurahan dan melayani adalah kasih karunia Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Tetapi perhatikan saudara, ada satu lagi pernyataan Paulus yang luar biasa dalam teks yang kita baca ini. Coba perhatikan. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan satu hal saudara. Jadi Paulus juga menyadari saudara, bahwa kalau dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan, dia bisa berjeri lelah, dia bisa berjeri payah, dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan, dia bisa melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia berkata bahwa itu bukan karena aku, karena Paulus, tetapi itu semua karena Tuhan. Jadi di sini Paulus mengerti betul bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang bekerja di dalam dan melalui kehidupannya. Jadi bukan dia sendiri. Kadang-kadang orang suka membanggakan diri saudara. Jadi orang kadang-kadang dalam pelayanan suka membanggakan diri, itu karena aku. Makanya kau perhatikan kalau ada orang yang sering bersaksi, sering berkhotbah, lalu bukan Tuhan, di sepanjang khotbahnya itu bukan Tuhan, tapi aku, kapan Tuhannya? Tetapi Paulus di sini berkata bahwa bukan aku, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Jadi kalau dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan, itu bukan karena kehebatannya, itu bukan karena kepintarannya, itu bukan karena kekuatannya, tetapi semuanya hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah bekerja di dalam dan melalui kehidupannya. Jadi Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya dan Tuhan juga yang memakai kehidupannya. Jadi sebenarnya bukan dia sendiri.
yang melakukan pekerjaan itu semuanya karena Tuhan. Ini yang menarik, saudara. Dan ini juga jadi pelajaran penting bagi setiap kita jemaat Tuhan. Bahwa di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kalau kita sudah punya komitmen di hadapan Tuhan untuk mau melayani Tuhan, maka percaya satu hal, bahwa kita tidak melakukan pelayanan itu sendiri. Kadang-kadang kan kita takut di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak mampu melakukannya. Perhatikan saudara. Kalau kita saja sudah memiliki komitmen untuk mau melayani Tuhan. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan itu. Perhatikan satu hal. Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam dan melalui kehidupan saudara. Jadi bukan kita, tapi Tuhan yang akan bekerja di dalam dan melalui kehidupan saudara dan saya. Hanya saja apakah kita mau mempersilahkan Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Persoalannya justru di situ. Kita mau enggak? Kita sudah jadi orang Kristen tapi mau enggak mempersilahkan Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Jadi Tuhan sebenarnya mau memakai kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita yang tidak mau membuka diri untuk mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya buktinya banyak orang Kristen yang masih malas bersekutu kepada Tuhan, malas beribadah kepada Tuhan, malas melayani Tuhan. Karena apa? Mereka tidak mau membuka diri, membiarkan diri dipakai oleh Tuhan, saudara. Jadi tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupannya. Jadi pagi hari ini Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan kembali setiap kita, saudara, bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertai kita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita tetap membiarkan Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Jadi jangan pernah andalkan kepintaran kita. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, kehebatan kita, kekayaan kita. Jangan pernah andalkan itu. Tapi andalkan Tuhan. Biarkan Dia bekerja di dalam dan melalui kehidupan saudara dan saya. Maka pada saat itu saudara, perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan kalau kita biarkan Dia bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Nah, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam hidup dan pelayanannya. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita hari ini sudah sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita? Apakah hari ini kita sudah menyadari bahwa kita hidup karena anugerah? Apakah kita hari ini sudah menyadari bahwa menjadi hamba Kristus itu adalah anugerah? Kalau hari ini saudara dan saya menyadari hal itu, maka jangan sia-siakan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Layanilah Tuhan di dalam hidup ini. Biarkanlah Dia bekerja di dalam dan melalui kehidupan saudara. Mari kita di dalam sikap doa kita nyanyikan pujian melayani, melayani lebih sungguh. Saudara, jadikanlah pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara, kalau selama ini kita sudah banyak menyanyiakan kasih karunia Allah dalam hidup kita, hari ini melalui perenungan firman Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia mau mengingatkan saudara dan saya, supaya saudara dan saya jangan menyanyiakan kasih karunia Allah. Maknailah hidup saudara dan saya dengan hidup melayani Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Melayani, melayani
melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, 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 melayani lebih sungguh. Saudara, jangan biarkan hidup ini terus berjalan tanpa melayani Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan terus melayani Tuhan dalam hidup kita. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, 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 melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah terlebih dahulu melayani setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami melayani Tuhan. Dan itu adalah karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah sungguh setiap kami jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami mengambil komitmen dalam hidup kami, untuk kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam hidup kami, melainkan kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan, yang senantiasa melayani Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, apapun tantangan di dalam kami mengikut Engkau, di dalam melayani Engkau, biarlah itu tidak membuat kami undur, tetapi kami semakin gigih, semakin semangat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biarlah kiranya Roh Kudus terus berkarya di dalam hati setiap kami jemaat-Mu, memateraikan kebenaran firman-Mu ini, dan menjadikan kami pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan sukacita bekerja bagi Raja.